Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan karunia dan nikmah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, waktu luang, kesehatan untuk terus bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang agung, talabul ilm, menuntut ilmu, yang dimana dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hambanya akan mengangkat derajat hamba-hamba tersebut yang senantiasa menuntut ilmu ke derajat yang tinggi di sisinya. Menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebuah kewajiban yang terus akan kita emban bahkan ketika ajal menjemput kita. Kata Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Muslim, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu pula kita mampu berjalan di atas muka bumi ini di atas jalan keselamatan. Dengan ilmu pula kita mampu berjalan di atas bumi ini untuk terus menghindar dari jebakan-jebakan syaitan, dari tipu daya syaitan yang selalu tidak ridha, senantiasa tidak suka, tidak ridha kalau melihat seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terus permusuhan syaitan kepada seorang hamba akan berkobar hingga hamba tersebut meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan adalah musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwwa. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjadikan syaitan musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mengapa syaitan menjadi musuh kita? Allah terangkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan akan senantiasa terus menggoda seorang hamba, menyeru seorang hamba agar hamba tersebut ikut, agar hamba itu mengekor kepada syaitan hingga akhirnya masuk ke dalam neraka sa'ir. Tidak lupa pula kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk terus mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Ketidakridhaan syaitan tentunya menjadi masalah besar bagi seorang hamba. Apalagi ketika hamba tersebut sudah masuk ke dalam perangkap syaitan, riya misalnya, maka hancurlah amalan hamba tersebut.
Terus kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla berikan kita keistiqomahan dan keikhlasan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini biidznillah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf, yang berisikan dengan berbagai macam hadis-hadis yang dapat menuntun seorang mukmin hingga ia selamat menjalani kehidupan dunia ini sebelum di akhirat kelak. Pada pertemuan lalu, ma'asyiral ikhwah, kita sudah sampai pada hadis ketiga. Maka insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang selanjutnya, hadis keempat. Jika waktu masih mencukupi, kita akan lanjut ke hadis kelima. Taib, hadis keempat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan atau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat mulia, sahabat senior, termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Jabir bin Abdullah berkata, suatu hari kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peperangan. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan asar-asar yang ada menunjukkan bahwasannya peperangan yang dimaksud dalam hadisnya adalah perang Tabuk. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada para sahabatnya yang ikut berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang apabila kalian melewati sebuah jalan, wala qata'tum wadiyan, atau kalian menyeberangi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali orang-orang yang di Madinah tersebut bersama kalian. Maksudnya bersama kalian gimana? Di dalam riwayat lain disebutkan illa kanu ma'akum fil ujur, bahwasannya orang-orang yang di Madinah itu mereka menyertai kalian dalam hal pahala meskipun mereka tidak berangkat jihad. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berjihad bersama beberapa sahabatnya, sekelompok dari sahabatnya. Namun ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut, tetap di Madinah. Mengapa tidak menyertai beliau dalam jihad? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habasahumul marad, karena para sahabat tersebut sakit. Para sahabat tersebut sakit dan harus tinggal di Madinah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, meskipun mereka tidak ikut berjihad, mereka tetap mendapatkan pahala jihad yang dilakukan para sahabat tadi. Mengapa? Ini dia pertanyaannya. Dan ini dia mengapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab niat. Dijelaskan oleh para ulama, para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah tetap mendapatkan pahala jihad karena mereka pada awalnya sudah berniat ikut berangkat berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah, ternyata sesaat sebelum keberangkatan pasukan, ternyata mereka sakit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat tadi bahwasannya mereka akan tetap mendapatkan pahala jihad meskipun mereka berada di Madinah dan tidak ikut jihad.
Ada riwayat lain dari Al-Imam Al-Bukhari hadis Anas qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr. Kurang lebih sama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya ada sekelompok orang di Madinah yang mereka itu tetap mendapatkan pahala jihad selama meskipun mereka tidak ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasahumul uzur. Mengapa mereka tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka ada uzur syar'i. Nah, dari hadis ini kita menyimpulkan bahwasanya memang kekuatan niat itu sangat dahsyat, ma'asyiral ikhwah. Jikalaupun seorang hamba ia sudah berniat melakukan amal kebaikan, amal soleh, namun hamba tersebut tiba-tiba dihalangi oleh uzur, mungkin safar, atau mungkin dia sakit tiba-tiba, atau uzur yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menuliskan pahala bagi hamba tersebut. Dan Masya Allah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan kita sebutkan hadis yang lebih detail yang membahas tentang hal ini. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya setiap amalan itu akan dihisab, akan dihitung sesuai dengan niatnya. Setiap amalan akan dihisab atau dihitung sesuai dengan niatnya. Maka seseorang yang sudah terbiasa melakukan amal soleh, misalnya dia sudah terbiasa salat jamaah di masjid misalnya, atau dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, terbiasa melakukan salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Kemudian la qaddarullah, tiba-tiba hamba tersebut sakit atau dalam perjalanan sehingga dia tidak mampu melakukan rutinitasnya tadi atau amalan soleh yang sudah ia biasakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, Allah Azza wa Jalla maha pemurah terhadap hambanya. Allah Azza wa Jalla akan tetap menulis pahala penuh bagi hamba tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqima." Jika seorang hamba sakit atau dalam kondisi safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqima, maka Allah Azza wa Jalla akan tuliskan baginya pahala sebagaimana keadaan hamba tersebut sehat dan sedang mukim. Tidak peduli apakah dia sedang sakit atau sedang safar, selama hamba tersebut sudah terbiasa melakukan amal soleh, Allah akan tetap tuliskan pahala penuh sebagaimana dia dalam keadaan sehat dan sedang bermukim. Maka di sini sangat penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ternyata membangun kebiasaan baik itu memiliki faedah yang sangat besar. Membangun kebiasaan baik itu dampaknya tidak hanya sekarang saja. Hadis-hadis yang telah kita sebutkan menyebutkan bahwasannya kebiasaan baik yang telah kita biasakan itu ternyata memberikan dampak dan pahala yang mengalir kepada kita. Meskipun kita sakit, kita safar, Allah akan tetap tulis amalan tersebut sebagai pahala meskipun kita tidak melakukannya. Dengan syarat apa tadi? Amalan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan. Lah, terus gimana kalau misalnya kita sudah berniat melakukan amalan soleh,
Qadarullah kita tidak bisa melaksanakannya, dan amalan tersebut bukan amalan yang kita sudah biasa melakukannya. Bagaimana? Apakah kita dapat pahala atau tidak? Jawabannya adalah mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala atas niat baik yang hendak ia lakukan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu sangat detail, Pak, perhitungannya. Sangat detail. Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran pada niat pertama. Ketika hamba tersebut berhasil melakukan niatnya, maka Allah Azza wa Jalla berikan ganjaran yang lain. Seorang hamba ketika ia telah terbiasa melakukan amal soleh, maka kemudian dia meninggalkan amalan tersebut karena uzur, maka Allah akan tulis 2 pahala tadi itu, pahala niat dan pahala amal soleh, karena dia sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Qadarullah sakit, qadarullah safar, maka tidak bisa melakukannya, tetap pahalanya penuh, pahala niat dan pahala amal solehnya. Namun ketika hamba tersebut tidak terbiasa melakukan amalan tadi, Allah masih memberikan kita rahmat dan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayangnya? Allah tetap memberikan kita pahala satu niat, pahala tadi, pahala niat tadi. Pahala niat tadi. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allah sudah sangat murah, sangat sayang terhadap hambanya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis sahih, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih luas daripada kemurkaannya. Taib ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama tentunya adalah fadilah atau keutamaan orang yang berangkat untuk berjihad. Ya, seperti yang ada di dalam hadis ini, bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad-jihadnya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya orang yang meninggal di medan perang, mujahid fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, ia meninggal di dalam medan perang, apa balasannya? Surga sudah. Laisa lahu jaza illal jannah. Pasti masuk ke dalam surga. Kemudian kalau kita banding-bandingkan antara 2 sahabat, tentu sahabat semuanya mulia. Namun manakah yang lebih besar, pahala sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang tidak ikut karena uzur tadi? Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang lebih besar adalah yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak, atau sahabat Nabi yang tidak ikut berjihad tetap mendapatkan pahala jihad. Namun mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 95. Kata Allah Azza wa Jalla, "La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Tidak sama orang yang duduk di antara orang-orang yang beriman yang tidak memiliki uzur, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tentu Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajat, mengutamakan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang tidak mengikuti jihad. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan setiap dari 2 golongan ini akan Allah janjikan kebaikan, baik yang ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak ikut. Kedua golongan ini akan tetap mendapatkan kebaikan dan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah Azza wa Jalla mengutamakan para mujahid fi sabilillah
di atas orang-orang yang tidak mengikuti jihad, ajran azimah, dengan pahala yang besar. Baik, faedah kedua yang dapat kita petik dari hadis ini adalah tentang urgensi atau pentingnya seseorang membangun kebiasaan baik. Apalagi jika hamba tersebut berada di masa muda. Masa muda itu masa penuh kekuatan, masa penuh semangat. Keadaan terbaik seorang hamba semasa hidupnya adalah kapan? Di masa muda. Allah ciptakan manusia ketika lahir dalam keadaan lemah. Kemudian hamba tersebut tumbuh sampailah pada masa muda yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis adalah fatratul quwwah. Masa yang dipenuhi dengan kekuatan dan semangat. Nah, inilah masa terbaik untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Setelah masa muda, Allah Azza wa Jalla kembalikan kita ke keadaan yang seperti kita dilahirkan. Keadaan lemah, sudah tua, sudah berumur, fisik sudah terbatas kemampuannya. Semangat tidak lagi seperti jiwa muda ketika muda. Sudah berat untuk melakukan amal di masa tua. Maka ketika seorang hamba sudah membiasakan dirinya dengan kebaikan-kebaikan di masa muda, di masa sehatnya, nanti ketika ia tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa beramal, Allah Azza wa Jalla akan tetap tuliskan pahala penuh bagi dirinya. Inilah pentingnya membangun amalan-amalan soleh, membiasakan amalan soleh di masa muda. Setiap dari kita akan mengalami masa tua, insya Allah diberikan umur panjang. Dan ketika di masa tua itu sudah berbagai macam penyakit itu datang. Lemah tubuh ini untuk beramal. Maka sungguh berbahagialah seorang pemuda yang telah membiasakan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, sehingga kelak ketika ia sudah berada di masa tua, Allah Azza wa Jalla tetap menuliskan pahala yang penuh baginya. Terus kita nasihati anak-anak kita, ya, untuk memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang baik dan berbau ketaatan. Sehingga ketika mereka sudah sampai di masa tua, sudah tinggal menerima bonus saja dari Allah. Tidak bisa melakukan amalan-amalannya, tapi tetap ditulis pahala penuh bagi dirinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sering kita dengar, "Iltanim khamsan qabla khams." Raihlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja? Syababaka qabla haramik. Langsung yang pertama kali disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa muda sebelum datangnya masa tua. Hal pertama yang langsung diingatkan oleh Nabi adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu ini. Wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini juga perlu dimanfaatkan kesehatan yang kita miliki. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya rayamu sebelum datang masa kemiskinanmu. Kekayaanmu sebelum datang kepadamu kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang keempat, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Di dalam hadis lain sering kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang dimana manusia sering tertipu dengannya. Apa? Waktu luang dan kesehatan. Kita kalau lagi waktu luang, aduh enak istirahat, leyeh-leyeh, santai-santai dengan gadget kita. Yang tadinya sudah berniat pas di masa sibuk, lagi sibuk-sibuknya, aduh nanti saya istirahat, pengen ikut kajian. Begitu datang waktu longgar, waktu luang, keenakan di rumah bersama anak istrinya, megang HP, sudah.
Ini salah satu apa yang dikatakan Nabi tertipu dengan waktu luang. Dan juga kesehatan. Ya, seseorang ketika sehat itu suka lupa, Pak, Bu sekalian. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan itu bukan buat leha-leha. Namun untuk apa? Untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Penuhi waktu sehat kita dengan amal ketaatan. Amal ketaatan itu enggak, terkadang mindset kita itu terbatas. Yang namanya amal ketaatan itu ya kita harus datang ke masjid, sholat jamaah. Iya, itu betul ketaatan. Namun ada ketaatan-ketaatan yang sifatnya remeh, kecil namun sering kita lupakan. Contohnya saja mungkin kita sedang berjalan naik mobil, bisa kita isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, zikir kepada Allah. Ini yang terkadang kita lupa. Kita terkadang tuh mindset kita amal soleh berarti harus hal-hal yang berat, itu tidak. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum, mengucapkan salam, itu sudah kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqiya akhaka bi wajhin thalik. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah sumringah, enggak cemberut, apalagi dengan tatapan tajam penuh kebencian. Ya, itu sudah dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebuah amal ketaatan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita melihat anak kita kok lalai sholatnya, ayo nak sholat yuk bareng ayah. Kebaikan bukan kebaikan ringan dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amru bil ma'rufi shadaqah. Al amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan itu adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Melarang kemungkaran juga sedekah. Banyak sekali amal-amal atau pintu-pintu ketaatan yang sejatinya bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang kematian. Bayangkan Pak, 5 hal ini. Waktu muda, kesehatan, kekayaan, waktu luang, dan kehidupan kita itu sendiri. Itu adalah kenikmatan yang kata Al-Imam Al-Munawi, 5 kenikmatan ini tidak akan dapat dirasakan dahsyatnya kecuali hamba tersebut telah kehilangan 5 hal tadi. Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya waktu luang. Kapan? Sampai datang waktu sibuk, sudah pening-peningnya dengan pekerjaan, dengan hal-hal organisasi, perusahaan, bisnis, dan lain-lain, barulah Anda merasakan nikmatnya waktu luang bersama keluarga, menghadiri majelis taklim. Begitu juga masa muda. Di waktu seperti Ana yang baru 29 tahun, waktu masa muda, Ana akan terus merasa luput, merasa lalai bahwasanya masa muda ini adalah hal yang luar biasa. Kapan Ana mulai sadar? Ketika sudah tua, sudah mulai lemah, tidak bersemangat beribadah, itulah baru dirasakan. 5 hal ini adalah nikmat yang tidak bisa dirasakan dan tidak dapat ditadaburi keagungannya kecuali ketika hamba tersebut sudah kehilangan 5 hal tadi. Taib ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeming, seorang hamba akan tetap pada posisinya pada hari kiamat sampai Allah Azza wa Jalla memberikan dia 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Umur yang telah Allah berikan itu untuk apa aja sih? Allah Azza wa Jalla berikan Anda 60 tahun, 70 tahun. Apa yang telah Anda lakukan di dalam atau di masa tersebut? Wa an ilmihi fi ma fa'al, ilmu yang telah ia dapatkan, apa yang telah dia lakukan dengan ilmu tersebut? Didiamkan saja atau disedekahkan kepada orang lain dengan diajarkan?
dengan diajarkan taklim. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ketiga, tentang hartanya yang akan ditanya. Dan harta ini dahsyat. Pertanyaannya dua. Kalau tadi umur cuma satu, untuk apa umurnya? Ilmu itu juga satu pertanyaannya. Digunakan untuk apa ilmunya? Tapi ketika sampai dalam masalah harta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, min aina iktasabahu. Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut? Jalan yang halalkah? Atau jalan yang haram? Ya Allah, saya mendapatkan harta ini dari jalan yang halal. Tunggu dulu, jangan merasa tenang dulu. Masih ada pertanyaan kedua. Wa fima anfaqah. Harta yang telah engkau dapatkan ini untuk apa? Dahsyat, Pak. Maka dari itu kelak pada hari kiamat, kita akan mendapati mungkin sebagian orang-orang fakir dan miskin itu jauh lebih berbahagia daripada orang-orang kaya. Orang miskin tidak punya harta, hartanya pas-pasan. Hisabnya cepat atau tidak? Lebih cepat daripada orang kaya. Ibaratnya kita itu hidup di dunia ini seperti masuk ke minimarket, Indomaret, Alfamart atau yang lainnya. Semakin banyak hamba atau orang tersebut berbelanja, ketika di kasir makin lama atau tidak? Makin lama. Makin lama. Berbeda hamba yang berbelanja kebutuhan 1 bulan, minyak, beras dan lain-lain, di kasir akan lama. Ada orang lain belanja cuma beli sampo misalnya. Mana yang lebih cepat? Orang yang kedua tadi yang beli sampo. Begitulah seorang hamba di dunia ini. Ketika hamba tersebut banyak mendapatkan kenikmatan berupa harta dan lain sebagainya, maka akan semakin banyak pula yang akan Allah hisab pada hari kiamat. Apalagi kalau orang tersebut kita katakan mengikuti jalannya Qarun. Sudahlah kaya raya, sombong. Qarun itu sombong, bahkan kalimat sombong itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa dapat harta yang segini banyak karena ilmu yang saya miliki. Dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap semua yang ia miliki adalah karena kecerdasannya mengelola bisnis. Dia lupa kepada Allah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqasafna bihi wa bidaril. Maka Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ia beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Maka dikenallah harta Qarun. Iya. Tuh. Kemudian pertanyaan terakhir yang kelak akan Allah Azza wa Jalla ajukan pada hari kiamat adalah wa'an jismihi fima ablah. Tentang jasadnya, anggota tubuh kita ini. Apa sih yang telah kita lakukan dengan anggota tubuh kita? Inilah 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap dari kita. Umurnya untuk apa? Ilmunya, apa yang telah ia lakukan? Hartanya dapat dari mana? Untuk apa? Dan anggota tubuhnya, apa yang dia telah lakukan untuk dengan anggota tubuhnya. Bapak-bapak sekalian, ma'asyiral ikhwah, anggota tubuh kita ini kelak akan memberikan kesaksian di hari kiamat. Memberikan kesaksian, setiap anggota tubuh kita akan berbicara pada hari kiamat kelak. Begitu juga dengan bumi ini, tanah yang kita pijak, masjid yang telah kita salat di dalamnya kelak akan memberikan kesaksian kepada kita pada hari kiamat. Begitu juga dengan tempat-tempat kemaksiatan yang ada di atas muka bumi, kelak juga akan memberikan kesaksian bagi manusia pada hari kiamat. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka dengan hadis-hadis ini sejatinya sudah menjadi peringatan bagi kita, mengingatkan kita kembali bahwasannya tidak ada sesuatu yang sia-sia di atas muka bumi ini.
Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita dapatkan itu semuanya kelak akan kembali kepada Allah. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka setiap dari kita terus muhasabah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan. Taib ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah terakhir yang dapat kita petik dari hadis Jabir bin Abdullah tadi radhiyallahu taala anhu adalah hadis ini menunjukkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, tadi sudah kita dengar hadisnya, sahabat tersebut tidak mampu berangkat berjihad, namun Allah Azza wa Jalla tetap tuliskan pahala. Itu adalah kasih sayang Allah. Lebih jelas dari hadis tadi, ada hadis khusus yang membahas tentang niat seorang hamba. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan melalui perantara malaikat-malaikatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terbesit suatu perkataan, terucap suatu perkataan kecuali di situ ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat apa yang ia lakukan. Summa bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Perhatikan. Seorang hamba berniat melakukan amal kebaikan falam ya'malha, namun ia tidak melakukan amalan yang telah ia niatkan tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi ini? Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah tetap akan tulis baginya satu pahala kebaikan meskipun dia tidak melakukannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanat ila 700 dhi'f ila adha'afin katsira. Hamba tersebut berniat melakukan amal baik, kemudian alhamdulillah berhasil melakukan amal baik tersebut. Niat salat berjamaah, alhamdulillah salat jamaah. Apa kata Allah? Katabahallahu 'indahu asyra hasanat ila 700 dhi'fin. Allah Azza wa Jalla menuliskan 10 kebaikan. Bayangkan, satu amalan saja Allah tulis 10 kebaikan bagi hamba tersebut. Ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Anda melakukan amal kebaikan, jangan kira Allah Azza wa Jalla hanya memberikan satu pahala. Tidak. Allah Azza wa Jalla berikan Anda 10 pahala. Bahkan dengan kasih sayangnya Allah tuliskan bagi Anda 700 pahala dengan satu amal kebaikan. Dengan satu amal kebaikan. Subhanallah. Maha murah dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Belum sampai situ saja, masih ada rahmat Allah kepada hambanya. Dilanjutkan di dalam hadis tersebut, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Seorang hamba berniat melakukan kemaksiatan. Niat nih, ana pengen bermaksiat, pengen mencuri dan lain-lain. Maksiat, pokoknya maksiat. Ingin melakukan keburukan, maksiat, akan tetapi ia tinggalkan. Nggak jadilah. Saya takut akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak tulis apapun kepada hamba tersebut, tidak. Hamba tersebut berniat melakukan kemaksiatan, ditinggalkan, kemaksiatan tersebut tidak dilakukan, Allah tulis baginya satu kebaikan. Hamba tersebut ingin melakukan kemaksiatan, namun tidak dilakukan, nggak jadi. Maka Allah berikan bonus satu kebaikan, satu pahala bagi hamba tersebut.
Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, wa in hamma biha wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Akan tetapi ketika hamba tersebut berniat melakukan kemaksiatan, ternyata qadarullah jatuh dalam kemaksiatan tersebut, apakah Allah Azza wa Jalla akan tuliskan 10 keburukan? Tidak. Allah Azza wa Jalla hanya tulis 1 keburukan. Beda sekali ya, Masya Allah. Amalan kebaikan, Anda melakukan 1 amal kebaikan, Allah lipat gandakan 10, 700 bahkan lebih. Akan tetapi ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan namun ia jatuh dalam kemaksiatan tersebut, Allah hanya akan tulis 1 keburukan bagi hamba tersebut. Maka apa alasan kita ma'asyiral ikhwah untuk berputus asa dari rahmat Allah? Rahmat Allah itu luas sekali. Teruslah kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa selama hamba tersebut kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga hal yang singkat ini, hadis yang telah kita bahas tadi, dapat memberikan kita semangat yang baru untuk terus beramal soleh, mengingatkan kita agar kita tidak terus terjerembab dalam kelalaian dan kemaksiatan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.